Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu semua, saya Rizky, yaitu Bidan Rizkyana Alimadia Kebidanan dari UPT Puskesmas Karangsari dengan jabatan Bidan Terampil. Di sini saya mengikuti ASN berprestasi dalam kategori ASN Inspiratif dengan tema yaitu Mengabdi dengan Hati Menginspirasi Negeri. Bagi aparatur sipil negara atau ASN, mengabdi dengan hati berarti melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan keikhlasan, integritas, profesionalisme, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. ASN tidak hanya menjalankan tugas sesuai dengan aturan, tetapi juga memberikan pelayanan yang terbaik, tepat, cepat, adil, dan juga sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan juga negara. Sementara itu, menginspirasi negeri berarti menjadi teladan melalui sikap, disiplin, jujur, inovatif, adaptif, dan akuntabel. ASN diharapkan mampu menciptakan perubahan yang positif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan semangat bangga melayani bangsa, setiap ASN dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan nasional yang berkelanjutan, serta Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Bagi saya, menjadi aparatur sipil negara bukan sekedar menjalankan tugas, tapi menjadi sebuah amanah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan saya sebagai seorang bidan, saya tidak hanya bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan juga anak, tapi saya juga dipercaya mengelola beberapa program yang sudah ada di puskesmas, seperti program penyakit tidak menular atau PTM, penanggung jawab aset ataupun PJ Aspa, serta pada tahun 2025 saya pernah menjabat sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan yang terakhir, saya terus mengasah ilmu saya, yaitu dengan melanjutkan pendidikan saya di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, yaitu pendidikan sarjana terapan kebidanan dan juga pendidikan profesi bidan. Berbagai tanggung jawab tersebut saya jalankan dengan penuh integritas, disiplin, dan komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Di balik kesibukan sebagai ASN, saya juga memiliki peran sebagai anggota keluarga. Saya percaya bahwa keseimbangan antara pekerjaan dan juga keluarga bukanlah sebuah pilihan, melainkan kunci menjaga semangat dan juga kualitas pengabdian. Dukungan keluarga menjadi kekuatan yang membuat saya mampu terus bekerja tanpa mengabaikan tanggung jawab di rumah. Di antara kesibukan menjadi seorang ASN, hal yang perlu diperhatikan yaitu manajemen waktu, di mana manajemen waktu sangat diperlukan bagi seorang ASN untuk memilih dan juga memilah pekerjaan yang diprioritaskan. Dan perlu diketahui, sebagai ASN juga memperhatikan kesehatannya, yaitu dengan pola cek. Yang pertama, satu, cek kesehatan secara rutin. Yang kedua, ingatkan asap rokok. Yang ketiga, rajin berolahraga minimal 30 menit dalam satu hari. Yang keempat, diet gizi seimbang. Yang kelima, istirahat yang cukup minimal 6-8 jam dalam satu hari. Dan yang terakhir adalah kelola stres. Bagi saya, tugas dan tanggung jawab adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada saya. Maka dari itu, manajemen waktu harus diperhatikan dalam kehidupan seorang ASN, yaitu waktu bekerja, waktu dengan keluarga, serta waktu beribadah, dan juga yang terakhir menjaga kesehatan. Dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh saya, yaitu yang pertama adalah pelayanan kesehatan ibu dan juga anak. Yang kedua, cek kesehatan secara gratis di sekolah, komunitas, ataupun masyarakat. Yang selanjutnya, melakukan stok opnam dan juga menginventaris barang milik daerah, serta perencanaan kebutuhan puskesmas. Yang keempat, yaitu pada tahun 2025, saya melakukan pengadaan, yaitu melalui pengadaan e-processing dan juga pengadaan secara langsung. Dan yang terakhir, yaitu saya memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat administrasi, meningkatkan kualitas pelaporan, dan juga mempermudah koordinasi sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Dampak dan juga hasil yang telah saya berikan kepada masyarakat ataupun negara ini, yang pertama yaitu melalui cek kesehatan gratis, banyak ditemukan masalah kecil hingga masalah besar yang dapat dicegah sedini mungkin. Yang kedua, semakin meningkatnya antusias warga ataupun wanita usia reproduktif dalam screening IVA-tes, yaitu terlaksananya pemeriksaan EKG gratis. Biasanya kita bekerjasama dengan klinik jantung Hasna Medica. Dengan ditemukannya masalah ataupun masalah yang sedikit ataupun sedini mungkin dapat mencegah ataupun memperparah penyakit dari mereka. Pada tahun 2025, PT Puskesmas Karangsari mendapat penghargaan oleh Bupati Kabupaten Garut dalam kategori terbaik 2 Indeks Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau IKPBJ pada tahun 2025. Selanjutnya,
Penggunaan teknologi di zaman sekarang sangat dibutuhkan untuk mempercepat administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mempermudah koordinasi sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan pelayanan kepada masyarakat lebih optimal. Kecamatan Lewigoong, Kabupaten Garut mengikuti screening kesehatan gratis yang digelar UPT Puskesmas Karangsari di Balai Desa Karanganyar. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran aparat desa terhadap pentingnya deteksi dini penyakit tidak menular. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan tekanan darah, pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan lingkar perut, hingga tes kadar gula darah. Kepala Desa Karanganyar Dace Pustofa menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan screening kesehatan gratis yang dilaksanakan UPT Puskesmas Karangsari di Balai Desa Karanganyar. Menurutnya, kegiatan ini sangat bermanfaat dalam mendukung upaya peningkatan kesehatan aparat pemerintah desa. Ia mengatakan, melalui pemeriksaan kesehatan ini, aparat desa dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini, sehingga dapat segera melakukan langkah pencegahan maupun tindak lanjut medis jika ditemukan gangguan kesehatan. Disampaikan kepada Puskesmas Karangsari, terima kasih banyak mengadakan pemeriksaan IPA tes. ya. Bagi saya, ASN yang inspiratif bukanlah mereka yang bekerja sendiri sehingga terlihat hebat, tapi mereka yang mampu menjadi teladan melalui kedisiplinan, kejujuran, kemauan untuk terus belajar, serta semangat melayani dengan sepenuh hati. Saya berharap setiap langkah kecil yang saya lakukan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat, menginspirasi rekan kerja saya untuk terus berkembang dan menjadi bukti bahwa pengabdian yang tulus selalu menghasilkan perubahan yang berarti. Karena pada akhirnya inspirasi bukan lagi dari kata-kata, melainkan dari keteladanan dan pengabdian yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Terima kasih video dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata ataupun kalimat yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.